Berikut kami undang Dr. Titis Prawitasari yang akan memberikan lecture mengenai malnutrition in childhood is not only about sleeping. Please, Dr. Titis Prawitasari. Terima kasih Prof. Munar atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Damayanti. Dan saya lihat Prof. Ubra dan Dr. Irawan juga ada. Dan teman sejawat sekalian, hari ini saya ingin mengingatkan kembali sebetulnya ya, mengingatkan kembali bahwa apa saja sih yang perlu kita perhatikan kalau kita berhadapan dengan anak. Tadi Prof. Damayanti sudah menjelaskan bahwa saat ini tantangan terbesar adalah stunting karena masalah stunting lebih ke arah kronik. Nah, judul yang diberikan adalah bahwa malnutrisi di anak bukan saja terkait stunting. Ya, ini outline saya. Kalau kita lihat situasi global di dunia bahwa 38 juta anak balita mengalami obes dan overweight, kemudian 45 juta lebih mengalami wasting, dan 149 juta mengalami stunting. Lalu kita juga dihadapkan adanya satu data bahwa 2 miliar orang di dunia, jadi semua populasi mengalami hidden hunger. Apa itu hidden hunger? Nanti saya jelaskan sedikit. Malnutrisi tentu saja bukan hanya undernutrition atau kekurangan, tetapi juga overnutrition. Oleh karena itu memang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Bisa gizi kurang, gizi buruk, bisa overweight dan obese. Sementara hidden hunger itu terkait dengan adanya defisiensi mikronutrien. Dan seringkali itu tidak terlihat dan bisa saja status gizinya belum terpengaruhi. Oleh karena itu, kenapa jumlahnya banyak, melebihi dari yang wasting, overweight, dan stunting tadi. Sebelum kita berlanjut, saya ingin mengajak bahwa apa yang terjadi sih sebenarnya kalau terjadi sesuatu kekurangan nutrien dalam tubuh ya. Bagaimana responnya? Jadi ada dua responnya, yaitu adalah tetap tumbuh ya, dengan mengkonsumsi yang ada di cadangannya sehingga tetap bisa berfungsi walaupun fungsinya pas-pasan. Itu adalah nutrien tipe 1. Nanti kita lihat nutrien tipe 1 itu apa saja. Lalu yang kedua adalah dia stop tumbuh, ya, stop growing. Dia nggak tumbuh. Dia mempertahankan yang ada, mati-matian dia untuk konsentrasi tersebut. Dan itu adalah nutrien tipe 2. Dan ini biasanya terkait dengan protein energi defisiensi. Ya. Ini adalah contoh nutrien tipe 1, zat besi, mangan, kuper, iodin, selenium, kalsium, vitamin B, vitamin C, A, D, E, K. Nah, respon dari tubuh adalah dia tetap tumbuh, tetapi dia bisa saja memberikan manifestasi klinis, tetapi biasanya kalau sudah sangat amat kurang, ya, jadi berat baru memberikan manifestasi klinis. Dan biasanya dia memberikan satu pemeriksaan biokimia yang harus dilakukan untuk mengetahuinya. Sementara kalau dari pengukuran antropometri dia tidak bermasalah. Sementara berbeda dengan yang nutrien tipe 2. Kalau nutrien tipe 2 adalah contohnya kalium, natrium, magnesium, zinc, protein dan energi, ya, itulah yang sering terjadi kalau kita kekurangan, berarti terjadi abnormalitas dari antropometrik. Ya. Kadang-kadang tidak memerlukan pemeriksaan biokimia, tetapi kita tahu tentu saja kalau natrium, kalium kita memerlukan pemeriksaan biokimia. Nah, biasanya responnya apa? Responnya adalah adanya satu perlambatan pertumbuhan.
tetapi tidak ada manifestasi klinis yang spesifik. Lalu biasanya dia nggak mau makan, dan ini terjadi karena memang tidak ada resource atau sumber di dalam tubuh. Jadi dua hal ini perlu dipahami supaya kita mengetahui posisi malnutrisi atau kekurangan kita berkisar pada yang mana. Tentu saja pada gizi buruk, karena asupannya kurang, bisa saja terjadi keduanya. Oleh karena itu, kalau kita ingat, tata laksana gizi buruk bukan saja memberikan asupan makro, tetapi juga mikro. Ya. Populasi siapa aja yang merupakan berisiko untuk terjadinya malnutrisi? Ya, ini ada 4 populasi yang sering menjadi populasi yang berisiko, tetapi saya ingin menggarisbawahi 2 populasi, yaitu ibu hamil, karena kita berhadapan dengan remaja, karena saya dokter anak 0 sampai 18 tahun, ya, kita mempersiapkan seorang wanita yang nantinya hamil, itu harus dipersiapkan tidak saja pada waktu sebelum pernikahan, tetapi jauh sebelum itu. Lalu bayi dan anak, ya. Nah, kita tahu bahwa pada ibu hamil menjadi penting juga untuk dilihat karena terjadi proses pembentukan sudah terjadi pada waktu awal kehidupan. Seberapa awal? Pada minggu-minggu pertama saja sudah terjadi satu proses embrionik. Dan kalau dilihat yang warnanya salem, ya, agak kemerahan ini adalah dia sensitif untuk terjadinya teratogen. Sementara kalau yang warnanya biru, dia tidak terlalu sensitif terhadap teratogen, tetapi apabila terjadi masalah pada waktu di yang biru ini, justru akan mengalami tidak berkembangnya janin, kemudian terganggunya fungsi dari organ. Ya, oleh karena itu saat ini banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa pentingnya asupan baik makro dan mikro pada khususnya trimester ketiga. Ya. Sementara kalau kita lihat pada fetal period, kita bisa lihat setelah 8 minggu sudah masuk ke fetal period, dan itu sudah menjadi satu yang berisiko terhadap fungsi, ya, bukan hanya anatomi. Kita lihat bahwa ini yang bisa dicegah kalau misalnya seorang ibu bisa tercukupi iodiumnya, tidak terjadi satu kelainan kongenital, ya, yang menyebabkan turunnya IQ yang demikian banyak. Ya. Demikian pula dengan kalau kekurangan asam folat pada ibu hamil, ya, akan terjadi spina bifida dan anencefali. Ya. Dan kalau kita lihat lagi pada waktu pembentukan otak, sebenarnya pada masa keemasan itu sudah dimulai tadi pada fetal period, dan diperlukan bukan saja makro tetapi mikro, dan dapat dilihat bahwa perannya bukan terhadap volume otak saja, tetapi pada fungsi dan biokimia serta neurotransmitter. Jadi dapat dilihat di sini makro dan mikro nutrien sangat diperlukan, sehingga kalau kekurangan salah satunya bisa membuat ketidakseimbangan terhadap fungsi dan juga outcome yang dihasilkan. Kalau kita lihat 3 anak ini mana yang sehat, tentu saja kita tidak bisa bilang seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari nutrien tipe 2, kita bisa lihat secara antropometri. Tadi Prof. Damayanti sudah mengemukakan tabel ini. Ini adalah indikator dari pertumbuhan. Kita bisa lihat bahwa panjang badan menurut umur, berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan BMI menurut umur merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Karena saya melihat bahwa banyak sekali kita hanya berpegangan terhadap berat badan menurut umur saja. Ya. Status gizi ditentukan berdasarkan berat badan menurut tinggi badan. Kenapa? Berapa proporsi berat badan terhadap tingginya dia sekarang?
Sementara berat badan menurut umur itu adalah sesuatu yang bisa kita jadikan patokan awal bahwa ada masalah anak ini. Oleh karena itu tadi Prof. Damayanti, kalau ada faltering, kelihatannya di mana? Di sini dulu, ya. Kalau bermasalah sudah stunted, berarti dia sudah mengalami malnutrisi yang cukup lama. Kenapa? Karena sangat mungkin berat badan menurut umurnya sudah berkekurangan, kemudian dilanjutkan dengan kekurangan pada panjang badan menurut umurnya. Anaknya biasa-biasa aja, dia bisa sesuai dengan status gizi baik, betul. Kalau berat badan menurut umurnya dia kurang dan dia pendek, status gizinya pasti dia akan baik karena dia pendek dan kurang. Ya. Lalu saya ingin menggarisbawahi juga mengenai indeks massa tubuh atau body mass index, karena ini lebih sensitif untuk dijadikan screening terhadap overweight dan obese. Kalau teman sejawat lihat bahwa kalau di atas median, jadi +1 ini sudah ada tanda dikatakan possible risk of overweight. Jadi kita sudah awas-awas bahwa ada sesuatu yang mesti kita lihat. Ya. Menilai atau menginterpretasi indikator pertumbuhan tidak bisa hanya satu. Kita harus melakukan minimal 3 dari 4 ini. Bahkan harus ditambah satu lagi, yaitu adalah lingkar kepala. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan cepat otak itu adalah 3 tahun pertama kehidupan, utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang sudah saya katakan tadi, bahwa weight for age atau berat badan menurut umur lebih ke arah awal-awal bahwa ada tanda masalah yang terjadi pada anak, ya. Sedangkan panjang badan menurut umur itu adalah sesuatu yang kronik, yang bermasalah sudah lama, atau ada infeksi yang bolak-balik atau kronik. Lalu jangan lupa kalau kita temukan weight for length ke arah overweight dan obese, kita harus mengukurnya dengan BMI juga. Ya. Sebenarnya kapan sih malnutrisi itu sudah bisa kelihatan? Tadi Prof. Damayanti mendapatkan 2 bulan, ya, dan di dunia juga menyatakan bahwa 3 bulan pertama itu sesuatu penurunan sudah terjadi baik pada berat badan menurut umur maupun panjang badan menurut umur. Bahkan saya menemukan pada literatur di Indonesia tahun 91 sudah dikatakan bahwa faltering sudah terjadi pada usia 3 bulan, ya, 3-4 bulan. Jadi sebetulnya data itu tidak berubah, ya, tetapi action-nya kurang mungkin, ya. Jadi harusnya ini sudah bisa kita lakukan satu perubahan yang mendasar. Oleh karena itu, saya mengajak teman sejawat sekalian untuk berperan serta. Ya, bagaimana kita harus tahu bahwa yang menjadi masalah di Indonesia adalah banyaknya gizi kurang, gizi buruk, obesitas, dan pendek atau stunting tadi. Kemudian anemia, defisiensi vitamin A, dan kekurangan yodium. Nah, hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah ingin diberantas oleh pemerintah lewat beberapa hal yang lebih massal. Cuma karena kurang masif dan fokus, mungkin dampaknya kurang terlihat, ya. Nah, peran serta teman-teman sejawat sekalian adalah sebetulnya dari melakukan deteksi dini tadi. Di Permenkes tahun 2000 nomor 2 ini dikatakan bahwa di Posyandu diharapkan sudah dilakukan pengukuran berat badan dan pengukuran tinggi badan, ya. Lalu dilihat trennya itu maksudnya apa? Dari plotnya itu ditarik garis apakah sesuai atau tidak dengan jalur yang ada.
di grafik. Karena saya tahu di buku KIA itu semuanya sebetulnya sudah mengacu pada grafik WHO tahun 2006. Ya. Nah, apabila dia baik, ya berarti lanjutkan. Tetapi kalau tidak naik atau naik tapi tidak sesuai, nah itu harus dievaluasi. Nah, tugas kita adalah untuk mengevaluasinya dan menambahkan dengan mengecek increment atau kenaikannya sesuai atau tidak. Tadi Prof. Damayanti sudah menjabarkan bahwa yang paling gampang adalah kalau 3 bulan pertama kenaikannya kurang lebih 25-30 gram per hari, jadi kurang lebih 750 sampai sekitar 901 kilo per hari, itu adalah standar yang kita inginkan. Ya. Kalau tidak, berarti harus ada proses asuhan nutrisi yang optimal dalam hal ini. Kalau memang tidak ada perbaikan pada waktu 2-4 minggu, harus dilihat adakah red flag dan mungkin kita harus rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Demikian pula kalau kita menemukan indeks massa tubuh yang meningkat sebelumnya, ya, dibanding sebelumnya, apakah memang ada sesuatu yang mencurigakan? Demikian pula dengan stunting tadi yang harus langsung dirujuk. Coba kita lihat beberapa kriteria, ya. Ini adalah kriteria dari gizi buruk berdasarkan WHO. Kita bisa menggunakan di bawah -3 untuk berat badan menurut tinggi badan. Atau lingkar lengan. Utamanya adalah lingkar lengan kalau kita berhadapan dengan bayi-bayi atau anak dengan organomegali atau massa. Sehingga kita bisa tetap melakukan evaluasi atau diagnosis. Tentu saja ini hanya berlaku pada 6-59 bulan. Artinya kalau di bawah 6 bulan kita tidak bisa menggunakan lingkar lengan ini. Tetapi di bawah -3 berdasarkan berat badan menurut tinggi badan tetap dapat dilakukan. Lalu saya ingin mengingatkan mengenai kategori overweight dan obesitas. Beberapa kurva bisa kita pakai, tetapi kita harus tahu cut off-nya sedikit berbeda. Coba dilihat bahwa kalau yang untuk anak di bawah 5 tahun, obesitas dikatakan obesitas kalau di atas +3. Tetapi kalau kita lihat indeks massa tubuh WHO 2007, yaitu grafik di atas 5 tahun, itu adalah kalau obesitas +2, ya. Jadi jangan salah, jangan menggunakan grafik tetapi menggunakan indikator untuk yang lain. Sedangkan CDC 2000 biasanya menggunakan percentile dan cut off-nya adalah kalau di atas 95 dikatakan obesitas, overweight adalah kalau di antara P95 dan P85 hingga P95, ya. Jadi ini bisa menjadi patokan buat teman-teman sejawat sekalian untuk mengkategorikan overweight, obese atau tidak anak tersebut, ya. Ini adalah red flag yang harus kita lihat apabila seorang anak tidak naik dengan adekuat, ya. Tentu saja ini belum tentu bisa ditata laksana di tingkat fasiankes pertama, ya. Tetapi kalau misalnya manajemen laktasi sudah bisa diperbaiki, bisa saja dia naik dengan adekuat, ya. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa teman-teman sejawat lakukan, terutama adalah mengenai praktek pemberian makan pada anak ASI dan MPASI yang harusnya bisa diperbaiki karena kita sering kali berhadapan dengan ibu-ibu yang tidak mengerti dan tidak tahu. Jadi kita memang harus memberikan penjelasan dan informasi sejelas-jelasnya. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan adanya infeksi yang ada di anak tersebut, bisa ISK, infeksi saluran kencing, kemudian tuberkulosis, lalu bisa juga kolestasis karena biliari atresia,
lalu penyakit jantung bawaan yang sangat mungkin ada dan dapat kita dengarkan pada waktu kita berhadapan. Karena saya tahu sekali bahwa kalau di level puskesmas seringkali anak-anak yang berat badannya tidak naik, dirujuk dari posyandu tuh masuknya bukan ke dokter. Ya mungkin sekarang teman-teman sejawat harus juga meminta kepada teman-teman atau kepala puskesmas untuk membuat alur sehingga bisa ditata laksana atau paling tidak dicek apakah ada red flag kalau asupan yang standar atau tata laksana yang standar tidak memadai ya. Karena itu tadi masuknya adalah ke KIA atau ke gizi yang notabene tidak dipegang oleh dokter ya. Belum lagi kemungkinan adanya kelainan kongenital yang bisa saja menyertai ya. Oke. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Dok? Ya, tentu saja kita melakukan monitoring pertumbuhan dan melakukan screening masalah pertumbuhan termasuk juga penyakit-penyakit dan risiko yang ada di keluarga tersebut. Misalnya si ibu baby blues atau si ibu mengalami kekerasan rumah tangga yang mungkin mempengaruhi cara si ibu untuk menyusui, memberikan makan, itu juga akan mempengaruhi keberhasilan tentu saja. Ya kembali lagi red flag itu harus diurut satu persatu ya. Lalu kalau tidak dalam jangka waktu tertentu, berapa sih jangka waktu tertentunya? Jangan lama-lama, Dok. 2-4 minggu tidak ada perbaikan, langsung rujuk. Rujuknya kemana? Ke RSUD, supaya dokter spesialis anaknya bisa mengeksplorasi lagi apa yang jadi penyebab. Jadi bukan stunting saja yang harus dieksplorasi, tetapi underweight, kemudian gizi buruk, kemudian obesitas yang terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun juga harus dieksplorasi. Emangnya kalau yang di atas 5 tahun enggak? Tentu saja ya. Tetapi saya yakin bahwa yang di atas 5 tahun kalau nggak sakit nggak ke puskesmas atau ke dokter biasanya. Ya, oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan edukasi bahwa pemberian makan yang adekuat itu seperti apa, baik kualitas maupun kuantitas. Dan jangan lupa untuk memberikan dalam bentuk yang bervariasi. Kenapa? Karena zat makro dan mikro tetap saja diperlukan. Dan kita ingat bahwa mikro itu jumlahnya sedikit ya, jadi jangan kebalik-balik ya, bahwa yang sebetulnya diharapkan dikonsumsi oleh orang dewasa, yaitu sayur dan buah yang lebih banyak, diterapkan kepada anak-anak kita di bawah 2 tahun gitu ya. Jadi tadi Prof. Damayanti sudah menggarisbawahi bahwa proteinlah yang menjadi kunci terjadinya catch up growth ya. Nah, kalau obesitas bagaimana? Kalau obesitas dilihat dulu apa yang menjadi penyebab ya. Biasanya kalau anak di bawah 2 tahun dan juga 5 tahun, itu yang menjadi kunci adalah ketidaktaatan dan berlebihan produk-produk susu karena kebiasaan dan permisivitas dari orang tua dan lingkungannya ya. Lalu kita lihat nih coba mikronutrien apa saja sih yang ada di sekeliling kita. Kalau sejawat dokter sekalian lihat bahwa protein yang kita makan itu mengandung vitamin kok gitu ya. Jadi nggak usah terlalu berpikir bahwa kalau protein ya protein aja. Ada kok vitamin B12, vitamin A, vitamin D, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi penting untuk memberikan variasi sehingga kita bisa dapat semuanya, bukan hanya yang itu-itu saja. Ya. Oke, bagaimana monitoring dan evaluasinya? Yang sering terjadi adalah bahwa kita lupa untuk
melakukan dengan baik ya. Pengukuran itu menjadi satu hal yang tricky ya. Misalnya yang ini ya, Pak, udah pakai jeans, kemudian dia ada mainan, belum tahu nih di kantongnya ada mainan atau kelereng atau uang logam ya. Kemudian kita sering lupa untuk tidak membuka baju si anak pada saat menimbang, padahal seperti ini jeansnya mungkin 1-2 on sendiri. Lalu pada pengukuran panjang memang tidak mudah, perlu beberapa orang, 2 orang minimal, tetapi bukan yang ideal juga seperti ini, semua berpusat pada kaki, lupa kalau anaknya sudah ingin bangun dan tidak terjadi pengukuran yang adekuat. Tidak jarang, soalnya di poliklinik juga begitu, saya juga mengalami ya. Hari ini dia 73 ya. Kemarin itu 75, loh kok mengkeret gitu ya. Itu seringkali terjadi kesalahan pengukuran tadi ya. Nah, ini mengingatkan kembali penimbangan dan pengukuran yang tidak benar seringkali terjadi karena titik nolnya nggak sesuai, nggak pernah ditera, kemudian kalau dalam plotting adalah salah grafik, ya perempuan laki usia gitu ya, kemudian juga salah memplot titik tidak sesuai dengan usia. Lalu saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa kalau memplot dilihat indikator di atasnya itu apa. Ini adalah indikator wait for age. Kalau dia seperti ini, memang pasti ada sesuatu yang harus kita tangani. Ya. Pada waktu 1,5 tahun dan ke 2 tahun, dia lupanya sudah catch up. Mungkin ada sesuatu penyakit yang pada awal 1 tahun itu bisa ditangani dengan baik sehingga bisa catch up. Tetapi kita harus lihat yang lain juga. Ini adalah weight for length ya, grafik weight for length. Jadi kita tidak bisa lihat bahwa ini jelek nih ke bawah nanti dulu, karena weight for length itu adalah cerminan proporsinya. Jangan-jangan anak ini memang kita harapkan untuk turun proporsinya, dan BMI-nya juga diharapkan turun karena dia berada di yang sebelumnya obes menjadi potensial at risk of overweight. Ya. Demikian pula dengan ini length for age atau panjang badan menurut umur. Kalau seperti ini kita harus lihat kenapa dia tidak sejajar. Apakah ada masalah yang terjadi pada 3 bulan ini yang belum ditangani dengan baik? Pasti berat badan menurut umurnya juga lebih turun dari ini. Tetapi kalau tidak, berarti kita harus lihat apa yang menjadi penyebab. Tadi Prof. Damayanti juga mencoba memperlihatkan. Kalau misalnya bukan nutrisi, berarti ada yang lain. Kalau yang lain itu apa? Jadi itu memerlukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lebih tajam dan dalam. Nah, yang dimonitor apa saja? Titipan saya adalah berat badan menurut umur, kemudian menurut umur ya, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, BMI menurut umur, dan juga lingkar kepala, sehingga kita bisa melihat apakah anak ini tumbuh dengan simetris dan apakah asupannya tadi kalau terkait dengan nutrien tipe 2, yaitu protein energinya cukup, berarti dia growth-nya, pertumbuhannya akan naik. Sementara kalau nutrien tipe 1, mungkin kita perlu bantuan pemeriksaan laboratorium yang mungkin kita bisa indikasikan kalau kita anamnesis dan curiga lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.